semuanya, perkenalkan nama saya Tri Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan NPM 2412011262. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kenegaraan menurut John Locke. Sebelum membahas tentang teori kenegaraan itu sendiri, tentunya kita perlu untuk mengenal siapa sih itu John Locke. John Locke adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam filsafat politik, Locke dikenal sebagai filsuf negara liberal. Beliau adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Locke lahir pada 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. Beliau wafat pada tanggal 28 Oktober 1704 di Essex, Britania Raya, Inggris. Pendidikan beliau di Christ Church, Oxford, di mana ia mempelajari filsafat, logika, dan kedokteran. Locke dikenal sebagai bapak liberalisme klasik karena ia memperjuangkan hak-hak individu, kebebasan politik, pembatasan kekuasaan pemerintah. Locke percaya bahwa hak-hak alami manusia tidak boleh dilanggar oleh pemerintah dan bahwa kebebasan individu harus dihormati. Beberapa karya penting dari John Locke antara lain yaitu Two Treatises of Government 1689 yang membahas tentang teori kontrak sosial dan hak-hak alami. Dalam karya ini, Locke mengkritik absolutisme monarki dan mengajukan gagasan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat. Selanjutnya ada An Essay Concerning Human Understanding 1689, sebuah karya penting dalam epistemologi, di mana Locke membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana konsep-konsep terbentuk melalui pengalaman indrawi. Dan terakhir ada A Letter Concerning Toleration 1689. Dalam esai ini, Locke mendukung gagasan tentang toleransi beragama dan kebebasan beragama. Kemudian, apa sih itu negara? Menurut John Locke, negara adalah lembaga yang dibentuk melalui kesepakatan masyarakat untuk melindungi hak-hak dasar individu, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti atau hak milik. Locke melihat negara sebagai alat untuk menjaga keteraturan dan kesejahteraan masyarakat, dengan membatasi kebebasan individu hanya sejauh yang diperlukan untuk melindungi hak-hak semua orang. Dalam konsepnya, negara harus ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Terus, bagaimana sih negara itu terbentuk? Negara terbentuk melalui kontrak sosial di mana individu-individu sepakat untuk membentuk suatu pemerintahan guna untuk melindungi hak-hak mereka. Poin-poin bagaimana negara itu terbentuk menurut John Locke yaitu 1. Keadaan alamiah. Locke berpendapat bahwa manusia pada awalnya hidup dalam keadaan alamiah di mana mereka bebas dan setara secara alami. 2. Masalah dalam keadaan alamiah. Meskipun John Locke mengabarkan keadaan alamiah sebagai suatu kondisi penuh kebebasan, ia juga menekankan bahwa kondisi ini rentan terhadap ketidakamanan dan ketidakpastian. Manusia dalam keadaan alamiah rentan terhadap ancaman dari pihak lain yang bisa merampas properti atau melanggar hak-hak manusia. 3. Pembentukan negara melalui kontrak sosial. Untuk keluar dari keadaan alamiah yang rentan, manusia secara sukarela membentuk suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Dengan kata lain, negara terbentuk melalui kesepakatan bersama untuk menjaga kepentingan umum. 4. Hak asasi dan kedaulatan rakyat. Bagi John Locke, tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak alami setiap individu. Pemerintah yang sah hanya dapat memerintah jika mendapat persetujuan rakyat, dan apabila pemerintah melanggar hak-hak rakyat dan penyalahgunaan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk memberontak dan menggantinya. Dengan demikian, John Locke mengenalkan konsep kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. 5. Pembagian kekuasaan. John Locke juga menekankan pembagian kekuasaan dalam negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang dan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Kesimpulannya adalah, teori kenegaraan menurut John Locke berfokus pada perlindungan hak-hak alami melalui pembentukan negara berdasarkan kontrak sosial.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.